kembali lagi di video saya kali ini. Dan video kali ini saya akan membahas tentang konsep smart city yang dapat digunakan atau diimplementasikan di kota domisili saya, yaitu di Kota Sorong. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Jadi tugasnya sendiri di mana kita mencari konsep smart city apa yang dapat digunakan atau diimplementasikan pada kota-kota domisili kita masing-masing, dan kota saya yaitu Kota Sorong. Jadi saya akan membahas tentang konsep apa saja yang dapat dipakai dan bagaimana bentuk roadmap dari konsep smart city ini di Kota Sorong. Jadi berikut akan ada presentasi dari saya, selamat menyaksikan. Konsep smart city di Kota Sorong. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun serta terbatasnya sumber daya alam menjadikan pengelolaan kota menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki serta meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kemudian ada arti dari cerdas ini, di mana di sini kenapa diambil bahwa ini merupakan latar belakang dari pengambilan kota pintar atau smart city. Di sini yang pertama ada arti cerdas menurut Nam dan Pardo dalam Junaidi tahun 2014 adalah dalam bidang perencanaan kota, cerdas diartikan sebagai strategis terutama dalam memilih prioritas arah, kebijakan dan sebagainya. Yang kedua, terkait teknologi, maka cerdas mengandung prinsip komputasi otomatis atau self-configuration, self-healing, self-protection, self-optimization, dan ditunjukkan antara lain memiliki sensor dan actuators. Lebih lanjut lagi, secara sederhana, sebuah kota cerdas atau smart city adalah kota yang sistem manajemen kotanya secara otomatis mampu memberitahu yang pertama, bahwa sedang timbul suatu masalah perkotaan dapat diberitahu oleh sensor yang dipasang di kota. Yang kedua, bahwa akan timbul suatu masalah perkotaan juga diberitahukan dari sistem sensor dan sistem prediksi. Dan yang ketiga yaitu sistem manajemen perkotaan mampu memberikan usulan tindakan otomatis. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Tentang konsep kota cerdas sendiri itu yang lebih dikenal dengan nama smart city sangat populer dikembangkan sebagai salah satu konsep penataan kota-kota di dunia. Beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, konsep ini awalnya tumbuh semenjak tahun 1990-an, di mana koneksi internet mulai mendunia sejak diperkenalkan pada tahun 1960. Berkembangnya berikut pada awal tahun 2000-an. Nah, di mana perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan pengguna berkomunikasi dua arah secara real time dari tempat yang berbeda ditambah dengan infrastruktur yang semakin memadai membuat informasi dari pemerintah kota menjadi semakin interaktif, mudah diakses dari mana saja dan kapan saja, serta dengan database yang semakin lengkap seperti transportasi, guna lahan, perencanaan, perpajakan, dan lain-lainnya. Tonggak berikutnya yaitu terjadi pada tahun 2004 sampai 2005, di mana konsep IntelliCities dengan lebih mengembangkan sistem terintegrasi untuk seluruh layanan perkotaan yang bersifat online dan berdasar pada situs di internet.
Pada tahun inilah dikembangkan transfer ilmu pengetahuan dan pembangunan kapasitas melalui jejaring sosial, jaringan maya, dan lain-lain yang bersifat memberdayakan masyarakat kota secara online dan terpadu. Sehingga secara garis besar berdasarkan pemahaman para ahli dan peninjauan yang disimpulkan bahwa konsep smart city dalam perencanaan kota adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Kemudian kita akan membahas tentang gambaran umum Kota Sorong. Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131 derajat 51 bujur timur dan 0 derajat 54 lintang selatan dengan luas wilayah 1105 km persegi. Wilayah Kota Sorong ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan suhu udara minimum di Kota Sorong sekitar 23,1 derajat Celcius dan suhu udara maksimum sekitar 33,7 derajat Celcius. Curah hujan yang tercatat di Kota Sorong yaitu 2.911 mm. Keadaan topografi Kota Sorong ini sangat bervariasi, terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit, dan sebagian adalah dataran rendah. Sebelah timur dikelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata. Keadaan permukaan Kota Sorong ini juga terdiri dari gunung-gunung, bukit-bukit, dan dataran yang rendah, dan ditandai dengan jurang, dan wilayah ini dialiri dengan sungai-sungai yang sedang dan kecil. Selanjutnya itu ada kependudukan. Di sini berdasarkan dari BPS tahun 2020, jumlah total penduduk Kota Sorong adalah 254.294 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 132.478 jiwa adalah penduduk berjenis kelamin pria dan 121.816 adalah penduduk dengan jenis kelamin wanita. Selanjutnya kita akan masuk dalam konsep smart city. Jadi dalam Kota Sorong ini dari implementasinya dapat kita lihat bahwa ada beberapa konsep dari smart city yang dapat diimplementasikan atau diterapkan di Kota Sorong berdasarkan dari gambaran umum wilayah Kota Sorong dan juga bagaimana dengan sosial penduduk yang ada di Kota Sorong ini, sehingga terdapat 5 konsep, yaitu yang pertama ada smart people, kedua ada smart infrastruktur, yang ketiga smart governance, dan yang keempat adalah smart environment. Yang pertama adalah smart people. Jadi tujuan dari smart people ini untuk menciptakan masyarakat yang peduli atau sadar terhadap teknologi, menyadarkan masyarakat tentang berbagai manfaat yang bisa didapat dari teknologi, khususnya teknologi informasi, juga memberikan pandangan tentang dampak negatif tentang teknologi itu sendiri. Berikutnya ada smart infrastruktur. Jadi, smart infrastruktur ini menjadi modal utama pemerintah Kota Sorong dalam mengembangkan smart city. Dukungan infrastruktur melalui pengembangan berbagai jaringan tentu dibangun untuk mendukung tercapainya smart city. Next, yang ketiga ada smart governance. Jadi smart governance ini dikembangkan dan diterapkan untuk melakukan optimasi terhadap layanan pemerintah yang dibutuhkan dan dapat diakses oleh publik. Dalam hal ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi, layanan, maupun partisipasi dalam pemerintahan yang transparan. Yang terakhir ada smart environment. Jadi, smart environment ini dikembangkan dengan
beberapa fungsi ruang publik dengan pengembangan lingkungan yang nyaman untuk ditempati dengan berbagai infrastruktur yang lengkap serta melakukan revitalisasi terhadap ruang-ruang lingkungan hidup sebagai pendukung hidup masyarakat. Jadi dari kelima konsep dari Smart City yang dapat dikembangkan di Kota Sorong ini, kita akan melakukan roadmap tentang konsep Smart City ini, yang dimana diisinya dengan konsep-konsep Smart City dengan indikator serta program yang bisa dijalankan di Kota Sorong ini sendiri dalam program pengembangan Smart City. Yaitu yang pertama ada Smart Government. Jadi indikatornya di sini yaitu pertama ada tata kelola government pada program yang dilakukan bisa dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK. Kemudian yang kedua itu indikatornya yaitu pengembangan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan kota atau e-government. Ini program yang dapat dikembangkan ada 3, yaitu yang pertama pengembangan sistem informasi manajemen layanan masyarakat, kedua pengembangan website pemerintah kota, ketiga pengembangan integrasi data-data terkait penataan ruang. Berikutnya ada konsep Smart Environment. Jadi pada Smart Environment ini indikator yang didapat itu yaitu manajemen pengelolaan lingkungan. Nah, programnya di sini yaitu integrasi data lingkungan Kota Sorong. Kemudian indikator yang berikutnya yaitu penyelenggaraan kegiatan penataan ruang yang berbasis TIK. Programnya di sini yaitu ada 2. Yang pertama pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. Yang kedua itu ada pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data untuk penyusunan rencana tata ruang yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep yang berikutnya yaitu Smart Infrastruktur. Di sini indikatornya yaitu yang pertama penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk masyarakat. Program yang dilaksanakan ada 2. Yang pertama yaitu penyediaan infrastruktur jaringan komputer yang memadai dalam bentuk wireless untuk LAN, WAN, dan internet di ruang publik, seperti di taman kota maupun di beberapa wilayah yang menjadi tempat publik. Kemudian yang kedua itu ada training sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga IT atau SDM yang berkompeten untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan infrastruktur yang ada. Indikator yang berikutnya itu mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat. Program kerja yang dapat dilakukan di sini yaitu pengembangan data center, pengembangan jaringan fiber optik instansi pemerintah, kemudian pengembangan sistem keamanan informasi. Yang terakhir ada Smart People. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama ada penguatan sumber daya manusia, infrastruktur IT di bidang penataan ruang. Programnya sendiri dapat dilakukan dengan training SDM yang mengelola infrastruktur IT di bidang penataan ruang. Indikator yang berikut yaitu penyediaan berbagai layanan internet yang disediakan untuk masyarakat sebagai sumber informasi dan bahan pembelajaran terkait kegiatan penataan ruang. Untuk programnya di sini dilakukan yaitu pengembangan sistem informasi penataan ruang kota. Selanjutnya di sini digambarkan dapat dilihat bahwa ini merupakan roadmap Smart City Kota Sorong, dibuat dalam bentuk penggambaran grafik di sini dengan ilustrasi. Jadi ini kenapa diambil dari 2015 bahwa pada 2015 jika kita lihat dari pengkajian bentuk penerapan Smart City yang ada di Indonesia secara nasional itu dimulai dari 2015, sehingga di sini saya mengadopsi dimulai dari 2015 itu tetap dilakukan pemenuhan pelayanan perkotaan. Di sini tentunya harus dipenuhi untuk apa saja pelayanan perkotaan yang dapat digunakan untuk menunjang terbentuknya atau keberhasilan dari Smart City ini. Kemudian next itu dari tahap 2015 hingga 2025.
selanjutnya dari tahap 2025 ke 2035 itu akan ada perwujudan. Jadi diharapkan di sini telah terwujud kota masa depan yang dimana sistem perkotaan nasional itu telah tersedia, sistem layanan perkotaannya telah tersedia, baik dari infrastruktur, layanan, dan semua yang dapat mendukung untuk terciptanya kota dengan kota cerdas atau smart city ini. Kemudian dari tahun 2035 hingga 2045 ini akan ada penerapan konsep dasar pengembangan smart city. Jadi apa yang telah direncanakan dalam indikator yang dilihat beberapa indikator dengan program-program yang dilaksanakan, diharapkan penerapannya lebih kompleks dan ini membantu dalam pengembangan smart city ini sehingga mengarah pada nanti di tahun 2045 nanti boleh terciptanya kota cerdas atau smart city dengan terwujudnya kota yang dapat berdaya saing. Jadi dapat dikatakan bahwa ini telah masuk dalam kriteria kota-kota di dunia yang dapat bersaing, bahwa kota-kota yang ada di Indonesia terlebih khusus dan Kota Sorong ini dapat berkembang atau dapat menerapkan konsep dari smart city ini di tahun yang akan datang, sehingga terbentuklah kota-kota yang dapat bersaing. Kota Sorong menjadi salah satu kota yang dapat berdaya saing tidak hanya di Indonesia tapi bisa sampai ke luar negeri seperti itu. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Sekian presentasi untuk video kali ini tentang konsep Smart City di Kota Sorong. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam ucapan saya dan terima kasih telah menyaksikan.